Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwendah Ratnawati Hermanto. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Negeri Ketapang. Saya mulai mengajar di kampus ini sejak bulan Desember tahun 2015. Di sini, saya mengampu beberapa mata kuliah kimia di jurusan pengolahan hasil perkebunan. Adapun mata kuliah yang saya ampu antara lain kimia dasar, kimia pertanian, kimia pangan, analisa hasil perkebunan, dan biokimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang meliputi delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah kimia pangan. Mata kuliah kimia pangan adalah salah satu mata kuliah di program studi agroindustri yang diajarkan di semester 1. Mata kuliah kimia pangan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan selama 1 semester. Dengan rincian 14 kali pertemuan untuk perkuliahan, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Mata kuliah kimia pangan memiliki bobot 3 SKS yang terbagi dalam 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini terdiri dari 7 materi pokok. Pada bab 1 membahas tentang sifat-sifat komponen dalam bahan pangan dan pengolahan. Pada bab 2 membahas tentang struktur air dan es, sifat fungsional air, keberadaan air dalam bahan pangan, konsep aktivitas air dan pengaruhnya terhadap reaksi yang terjadi dalam bahan pangan. Pada bab 3 membahas tentang struktur kimia karbohidrat, klasifikasi karbohidrat, sifat fungsional gula dan polisakarida dalam bahan pangan, serta reaksi identifikasi karbohidrat. Pada bab 4 memaparkan tentang struktur dan klasifikasi asam amino dan protein, sifat kimia dan fungsional protein dalam bahan pangan, perubahan kimia dan biokimia protein selama pengolahan dan penyimpanan, serta reaksi identifikasi protein. Pada bab 5 memaparkan tentang struktur dan klasifikasi lipida, sifat kimia dan fungsional lipida, perubahan kimia dan biokimia lipida selama pengolahan dan penyimpanan, serta reaksi-reaksi kimia lipida. Pada bab 6 memaparkan tentang struktur dan klasifikasi vitamin dan mineral, sifat kimia dan fungsional vitamin dan mineral, sebab-sebab umum hilangnya vitamin dan mineral selama pengolahan dan penyimpanan, serta usaha mempertahankan vitamin selama pengolahan dan penyimpanan. Dan pada bab terakhir, di bab 7, memaparkan tentang klasifikasi dan peraturan penggunaan food aditif, sifat fungsional food aditif, dan aspek keamanan food aditif. Capaian pembelajaran mata kuliah kimia pangan ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sifat-sifat komponen dalam bahan pangan dan reaksi interaksi yang terjadi pada komponen bahan pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan sifat fungsional molekul air dan keberadaannya dalam bahan pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep aktivitas air terkait dengan keawetan bahan pangan dan teknik pengawetan bahan pangan dengan pengendalian aktivitas air. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan struktur kimia karbohidrat dan klasifikasi karbohidrat serta sifat fungsional gula dan polisakarida dalam bahan pangan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi karbohidrat melalui beberapa reaksi kimia yang terjadi pada bahan pangan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan struktur kimia dan klasifikasi asam amino dan protein serta sifat fungsionalnya dalam bahan pangan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan kimia dan biokimia protein selama pengolahan dan penyimpanan melalui reaksi kimia yang terjadi. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan klasifikasi lipida serta sifat fungsionalnya dalam bahan pangan. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis perubahan kimia dan biokimia lipida selama pengolahan dan penyimpanan serta usaha-usaha untuk mempertahankan lipida dalam pengolahan dan penyimpanan agar tidak mengalami kerusakan. Kemudian yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur serta klasifikasi vitamin dan mineral,
Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan sifat kimia dan fungsional vitamin dan mineral, mengidentifikasi adanya vitamin dan mineral melalui reaksi kimia yang terjadi, serta usaha untuk membuat vitamin dan mineral stabil dalam bahan pangan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang klasifikasi dan peraturan penggunaan bahan tambahan makanan atau food additive, serta aspek keamanannya jika diaplikasikan pada bahan makanan. Sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan yaitu secara luring dan secara daring. Perkuliahan teori saya sampaikan secara offline atau tatap muka dan juga melalui platform pembelajaran daring seperti Zoom Meeting, Google Meet, ataupun Edlink yang memiliki fitur live conference. Untuk diskusi interaktif dengan mahasiswa terkait perkuliahan, saya juga menggunakan WhatsApp Group untuk memudahkan koordinasi ataupun memfasilitasi mahasiswa jika ingin bertanya atau berdiskusi tentang materi di luar jam perkuliahan mata kuliah kimia pangan. Perkuliahan praktikum dilaksanakan secara offline di laboratorium, sehingga dapat melatih mahasiswa untuk menerapkan materi kuliah teori pada permasalahan yang nyata dalam eksperimen, melatih perencanaan kegiatan secara mandiri, dan melatih penggunaan instrumen alat-alat di laboratorium kimia. Penyampaian materi pada mata kuliah kimia pangan ini saya lakukan dengan berbagai metode pembelajaran, antara lain metode ceramah, diskusi interaktif, metode demonstrasi, dan eksperimen di laboratorium. Selain itu, saya juga menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada materi pokok tertentu agar mahasiswa mampu menerapkan konsep materi tersebut dengan permasalahan sehari-hari. Sistem penilaian mata kuliah kimia pangan ini sesuai dengan RPS, yaitu terdiri dari 60% bobot praktikum dan 40% bobot teori. Nilai diberikan berdasarkan ketercapaian indikator penilaian mahasiswa baik dalam kuis, tugas, aktivitas, praktikum, laporan praktikum, UTS maupun UAS. Sistem pengolah nilai di kampus kami menggunakan platform Siakat online. Jadi setiap dosen memiliki akses untuk menginput nilai mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang diampunya. Nilai praktikum dengan bobot 60% terbagi lagi menjadi nilai kuis dengan persentase 10%, nilai sikap dengan persentase 20%, laporan praktikum dengan persentase 30%, dan ujian praktikum dengan persentase 40%. Untuk kemudian dijumlahkan menjadi satu kesatuan nilai praktikum. Nilai teori dengan bobot 40% terbagi menjadi nilai tugas dengan persentase 20%, nilai kehadiran dengan persentase 10%, UTS dengan persentase 30%, dan UAS dengan persentase 40%. Untuk kemudian dijumlahkan menjadi satu kesatuan nilai teori. Nilai total diperoleh dengan menjumlahkan nilai praktikum dengan persentase 60% dan nilai teori dengan persentase 40%. Sehingga akan diperoleh nilai total untuk kemudian dimunculkan dengan grade A sampai E. Grade A diperoleh ketika nilai ada di antara 80,51 sampai 100. Grade B dengan nilai 65,51 sampai 80,50. Grade C dengan nilai 50,51 sampai 65,50. Grade D 34,51 sampai 50,50. Dan grade E nilai 0 sampai 34,50. Berikut ini video rekaman pembelajaran saya di kelas dan di laboratorium saat mengajar mata kuliah kimia pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Yang nggak hadir siapa?
Masuk semua ya? Baik, masuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, jadi di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang protein. Ya. Jadi harapannya untuk pertemuan kali ini setelah belajar tentang protein, kalian mampu menjelaskan struktur kimia, klasifikasi asam amino dan protein, serta sifat fungsionalnya dalam bahan pangan. Kemudian, kalian juga akan mampu menjelaskan ya, perubahan kimia dan biokimia protein selama pengolahan dan juga penyimpanan melalui reaksi kimia yang terjadi. Jadi ada 2 capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK pada kesempatan kali ini. Nah, untuk literatur yang bisa digunakan, itu bisa menggunakan buku saya. Buku saya ada di perpustakaan, bisa kalian baca tentang kimia pangan, itu karangan saya sendiri ya. Jadi saya penulisnya, kemudian bisa juga menggunakan buku-buku dari beberapa penulis yang lainnya, atau bisa juga kalian menggunakan jurnal ataupun literatur online lainnya gitu, atau buku-buku yang lainnya juga bisa. Jadi tidak terbatas hanya yang saya sampaikan saja, ini hanya contoh beberapa literatur yang bisa kalian gunakan. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang protein, hari ini sudah sarapan semua? Sudah. Ya. Apakah sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung protein? Sudah. Misalnya apa? Nah, ternyata di sini ada beberapa contoh ya, gambar saja ya, beberapa gambar bahan makanan atau bahan pangan yang mengandung protein. Jadi protein ini ada di beberapa bahan pangan seperti telur, ya, susu, kemudian kacang-kacangan itu ada proteinnya dan yang lainnya. Nah, ini protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, yang artinya utama atau sangat penting. Jadi protein ini merupakan suatu polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N. C itu apa? Karbon, ya. H, hidrogen, O, oksigen, N, nitrogen, ya, N nitrogen. Kemudian protein ini mengandung asam amino. Jadi penyusun protein itu apa? Asam amino, ya, dan bahan bukan asam amino, ya, lainnya. Oke. Nah, kalau protein sendiri itu punya 4 struktur. Ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer itu yang seperti apa? Silakan, siapa yang tahu struktur primer itu yang seperti apa? Ya, Sarah. Struktur primer adalah struktur sederhana dengan urut-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan. Ya, jadi kalau dia strukturnya primer, dia linier, tidak ada lagi percabangan, ya, tidak ada percabangan rantainya. Kalau sekunder seperti apa? Siapa yang tahu struktur sekunder? Ya, setelah primer berarti sekunder. Ya, Faisal. Struktur sekunder adalah kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH gugus amino di sepanjang tulang belakang Polipeptida, ya. Jadi di sini ada beberapa struktur primer yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Jadi dia membentuk, jadi berlipat-lipat ya, bentuk spiral gitu, distabilkan oleh ikatan hidrogen membentuk polipeptida. Oke, kemudian ada struktur tersier dan kuartener. Jadi kalau primer ini, atau mudahnya kalau primer ini dia linier ya. Kalau sekunder dia berarti gabungan dari beberapa primer. Kalau tersier berarti
Antara? Nah, ada gabungan antara sekunder dan juga primer yang saling tumpang tindih begitu, saling berlipat, folding gitu ya. Kemudian kalau kuartenar gabungan dari tersier seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak kita lanjutkan. Sudah jelas? Sampai struktur protein? Oke, sudah jelas. Berarti kita lanjutkan tentang peran protein. Nah, jadi peran protein apa saja? Jadi protein ini sangat berperan dalam metabolisme kita ya. Jadi bisa berperan sebagai enzim. Enzim itu apa? Enzim? Masih ingat pelajaran sebelumnya? Enzim bisa berperan sebagai biokatalisator, ya betul sekali, biokatalisator. Kemudian protein juga bisa berfungsi sebagai alat angkut, ya, ataupun protein transport disebutnya. Kemudian bisa juga sebagai pengatur gerakan atau protein kontraktil, sebagai penyusun jaringan, sebagai pertahanan tubuh, sebagai pengatur reaksi, dan sebagai pengendali pertumbuhan. Jadi ini beberapa peran protein selain berfungsi dalam pembentukan sel-sel yang rusak gitu. Jadi kalau sel-sel kita rusak, kita butuh protein untuk menggantikan sel-sel tersebut menjadi sel yang baru begitu. Nah, ini sifat-sifat protein ya. Sifat-sifat protein ini akan kita pahami lagi. Jadi supaya lebih jelas lagi, kita lanjutkan untuk yang sifat protein ini di praktikum identifikasi protein ya, dan juga di naturasi protein kita akan lebih paham lagi beberapa sifat protein ini ya. Selain dia ukuran protein yang besar, dia akan sukar larut dalam air. Kemudian protein ini juga bisa mengalami koagulasi apabila dipanaskan. Jadi kalau kita memanaskan protein, dia akan mengalami koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan, iya betul, penggumpalan ya. Atau ketika kita tambahkan asam atau basa, dia akan menggumpal, ya, mengalami koagulasi. Kemudian dia juga bisa mengalami kerusakan, ya. Jadi kalau kita panaskan, protein juga bisa rusak ataupun terdenaturasi. Oke, nah baik. Jadi untuk hari ini ya materi sudah saya berikan. Sekarang untuk menguji apakah kalian paham atau tidak terhadap materi yang saya berikan tadi, saya akan memberikan post test. Ya. Kita sekilas saja untuk post testnya. Coba protein itu apa? Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, Indah. Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Oke, itu pengertian protein. Baik, kalau untuk soal post test ini, manakah yang betul? Oke, Soleha. Rangkaian asam amino. Oke, protein adalah rangkaian asam amino. Betul tidak? Betul. Nah, coba kita cek ya. Oke, protein adalah rangkaian dari asam amino ya. Jadi tadi asam amino satu dengan asam amino yang lainnya dia saling berangkai. Ya. Nah, asam amino itu memiliki ciri. Jadi molekul asam amino ini memiliki ciri. Cirinya apa ya? Ada yang tahu? Oke, Fahmi. Memiliki ciri yang A, adanya gugus karboksil dan amino. Nah, asam amino dia memiliki ciri adanya apa? Gugus karboksil dan amina. Betul tidak? Ya, adanya gugus karboksil dan amina. Gugus karboksil itu apa? COOH. Kalau gugus amina ataupun amino? NH2. Ya, betul sekali. Oke, next. Nah, ikatan yang menghubungkan asam amino 1 dengan asam amino lainnya disebut ikatan apa? Oke? Ya, Devi, ikatan peptida. Ikatan antara asam amino 1 dengan asam amino lainnya. Kita lihat ya.
Iya, betul. Jadi asam amino 1 dengan asam amino yang satunya akan dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, oke, yang terakhir. Jadi struktur protein tadi ada berapa? 4. Di bawah ini adalah struktur protein, kecuali yang mana? Ya, Sarah. Pentener. Betul tidak? Jadi struktur protein apa saja? Primer, sekunder, tersier, kuartener. Berarti yang tidak termasuk adalah pentener. Oke. Ya. Aplaus dulu. Nah, jadi ternyata setelah saya berikan post-test singkat, kalian sudah paham apa yang saya jelaskan ya. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan materi protein ini supaya kalian lebih paham lagi ya. Skill kalian juga akan dilatih. Jadi kita lanjutkan di lab ya. Untuk pertemuan setelah ini kan boleh istirahat. Kemudian setelah itu kita ke lab ya. Ke lab kita lanjutkan untuk praktikum hari ini tentang identifikasi protein ya. Jadi silahkan dibaca-baca lagi job sheet-nya tentang identifikasi protein dan juga tentang denaturasi protein ya. Jadi kita akan lihat ya bagaimana cara mengidentifikasi protein, kemudian bagaimana apa saja yang bisa membuat protein terdenaturasi ya. Kita bisa buktikan itu di laboratorium. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Jadi hari ini untuk pembahasan protein sudah cukup. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, seperti yang sudah saya jelaskan di teori sebelumnya. Jadi hari ini kita lanjutkan untuk praktikum tentang identifikasi protein dan juga denaturasi protein. Jadi yang pertama kita akan identifikasi apakah di dalam sampel bahan makanan tersebut ada protein atau tidak dengan uji kualitatif menggunakan CuSO4 1%. Kemudian untuk praktikum yang kedua kita akan melihat tentang denaturasi protein ya. Kita akan melihat apakah protein tersebut mengalami denaturasi atau tidak dengan beberapa perlakuan. Ya. Jadi untuk perlakuan yang pertama ini ada 3 sampel. Sampel yang pertama adalah albumin atau putih telur. Kemudian sampel yang kedua adalah ekstrak BP dan sampel yang ketiga adalah ekstrak tanin. Masing-masing sampel ini ditambahkan dengan NaOH 10% sebanyak 2 mili. Kemudian diberi 1 tetes CuSO4 1%. Ini bisa 1 atau 2 tes juga tidak apa-apa ya. Nanti diamati perubahan warna yang terjadi. Jadi yang harus kalian lakukan itu sampelnya masing-masing nanti bisa dilihat. Kemudian amati sebelumnya berwarna apa. Ya, setelah ditambah CuSO4 ada atau tidak perubahan warnanya. Kemudian untuk denaturasi protein juga bisa dilihat. Yang pertama albumin dengan ditambahkan Aquades. Apakah albumin tersebut larut atau tidak? Kemudian albumin yang ditambahkan Aquades tadi kita panaskan, betul ya. Jadi kita panaskan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, kalau terjadi gumpalan, hasil membuat lagi terjadi gumpalan kita ambil, kemudian gumpalannya kita tambahkan Aquades. Apakah gumpalan tersebut bisa larut dalam Aquades atau tidak? Kemudian yang keempat perlakuannya adalah albumin kita tambahkan dengan alkohol 95%. Jadi kita amati apa yang terjadi terhadap albumin tersebut. Baru bisa kita simpulkan apakah terjadi denaturasi protein atau tidak. Sudah jelas? Ya, baik. Kalau sudah jelas,
Jadi di depan sudah ada alat dan juga bahan. Silakan masing-masing keluarga dari kelompok mengambil alat masing-masing. Ya, jadi silakan diambil sampelnya. Albumin sebanyak 2 mili. Silakan pelan-pelan ya. Kemudian ini apa? Sampel apa? Ekstrak tempe. Diambil sebanyak 2 mili. Nah, tepat ya, 2 mili. Kemudian pindahkan ke tabung reaksi. Dan aromannya ditambah berapa? Goyang-goyangkan ya supaya tercampur. Kemudian obat bisa diambilkan kawannya. Nah, setelah ditambah, tambahkan lagi kita. Nah, ditambahkan tetes keempat ke dalam sini. Ya, ternyata sudah berubah menjadi warna biru. Berarti di dalamnya dalam albumin terdapat protein yang itu, yang itu. Oke, yang lain dicoba juga ya. Sudah, nah ditambah ini. Empat. Kalau belum ada perubahan bisa ditambahkan lagi supaya lebih jelas warnanya itu tidak hilang. Jadi kalau misalnya sudah berubah warna ada seperti biru lembayung, nah biru lembayung seperti ini tapi sudah tetap ya, jadi dia tidak hilang. Maka, nah seperti ini berarti sudah teridentifikasi ada di dalam. Oke. Demikianlah pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.